Kalau suku bunga itu diturunkan, ya, minat orang untuk menanamkan uang kan menjadi rendah karena bunganya kecil. Menurut Antoni Budiawan, ya ini soal fundamental ekonomi saja. Sejauh mana kita percaya diri untuk menurunkan suku bunga karena fundamental ekonomi yang bisa menjamin para investor nggak lari walaupun suku bunganya rendah, misalnya dari The Fed. Dan ternyata negara-negara tetangga kita suku bunganya lebih rendah semua. Jangan salahkan orang lain, tetapi ada istilahnya ya, kalau awak tak pandai menari, ya jangan salahkan lantai yang berjungkit atau lantai yang bergoyang. Ya. Jadi kalau fundamental ekonomi kita, ya kita yang menyetir perekonomian kita, maksud Antoni Budiawan seperti itu. Jadi kita teringat kembali Sobat Era sekalian bagaimana janji Presiden Jokowi untuk meningkatkan nilai rupiah ya dari belasan ribu ke 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya Sobat RH sekalian, sambil terus menikmati Piala Eropa ya, tim-tim unggulan belum bisa menunjukkan tajinya, tapi lumayan. Portugal ya, kita mau ambil satu video yang menarik ya terkait dengan penguatan nilai rupiah. Bukan rupiah yang menguat, dolar yang menguat. Jadi rupiahnya melemah ya. Jadi makin tinggi nilai rupiah dalam pengertian naik 16.500, itu berarti kita makin lemah terhadap dolar. Jadi $1 sekarang sudah lebih dari 16.500 dan itu sesuatu yang pasti menggelisahkan. Jangan dikira itu hal yang biasa saja. Nah ini ada tulisan menarik ya dari Antoni Budiawan, Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Dia mengatakan, membuat tulisan ya, Sri Mulyani mengatakan the Fed itu the Federal ya, Reserve, Bank Sentral Amerika, dan faktor global penyebab kurs rupiah merosot. Titik 2, ngawur dan panik. Ngawur dan panik dibilang ya. Oke, saudara sekalian, kurs rupiah terus merosot tembus 16.500 rupiah per dolar AS pada perdagangan Kamis 20 Januari 2024 kemarin ya. Kondisi ini memicu panik. Jokowi sangat panik, sore harinya langsung memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSEK yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, kemudian Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner LPS Purba Yudi Sadewa. Dalam kepanikan ini, Peri Warjio dan Sri Mulyani berusaha tampil tegar. Mereka mengatakan fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik seperti biasa, yang disalahkan adalah faktor global, ya, global factors. Menurut Sri Mulyani, merosotnya kurs rupiah karena ekonomi AS sedang kuat, sehingga Bank Sentral AS, The Fed, sulit menurunkan suku bunga. Dikutip dari CNBC, ya,
Kepada Presiden, Sri Mulyani menjelaskan tekanan yang terjadi pada rupiah beberapa hari terakhir sebetulnya disebabkan oleh faktor global, seperti kuatnya perekonomian AS yang menyebabkan bank sentralnya diduga banyak pelaku pasar masih akan sulit menurunkan suku bunga acuan Fed Fund Rate. Pernyataan Sri Mulyani tersebut sangat mengecewakan. Tidak ada dasar teori yang membenarkan pernyataan tersebut. Menunjukkan Sri Mulyani tidak mempunyai kompetensi atau pengetahuan memadai terkait moneter bahaya. Nah, mungkin enggak juga ya, dia mau cari kambing hitam aja mungkin karena dia pernah di IMF segala ya. Pernyataan Sri Mulyani menunjukkan, Sri Mulyani itu IMF itu Bank Dunia ya, World Bank ya. Pernyataan Sri Mulyani menunjukkan panik sehingga mengeluarkan pernyataan blunder dan tidak masuk akal. Kenapa The Fed harus menurunkan suku bunga acuannya dan apa dampaknya terhadap rupiah? Pernyataan Sri Mulyani seolah-olah kurs rupiah ditentukan oleh suku bunga acuan The Fed. Seolah-olah suku bunga The Fed turun maka kurs rupiah akan menguat. Intinya Sri Mulyani berharap kalau suku bunga The Fed turun maka selisih suku bunga antara AS dan Indonesia melebar sehingga dapat menarik investor asing untuk investasi di Indonesia. Dan karena itu rupiah menguat. Tetapi untuk memperlebar selisih suku bunga antara AS dan Indonesia, kenapa harus tergantung dari The Fed? Ya. Bukankah Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga acuannya untuk memperlebar selisih suku bunga antara AS dan Indonesia? Ternyata BI memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan pada rapat Dewan Gubernur BI yang lalu. Terus kenapa The Fed dan faktor global yang menjadi kambing hitam atas merosotnya kurs rupiah? Pernyataan Sri Mulyani bahwa anjloknya kurs rupiah karena The Fed tidak menurunkan suku bunga acuannya, Fed Funds Rate, menunjukkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia sangat buruk karena tergantung dari kebijakan moneter. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia. Suku bunga acuan ketiga negara ASEAN tersebut bahkan lebih rendah dari suku bunga acuan The Fed. Vietnam, Thailand, Malaysia menunjukkan fundamental ekonomi mereka sangat solid dan mandiri, tidak tergantung dari kebijakan moneter AS. Ketiga negara tersebut berani mempertahankan suku bunga acuan rendah karena fundamental ekonomi negara-negara tersebut tidak tergantung dari investor asing. Ketiga negara tersebut berani dan mampu mempertahankan suku bunga acuan lebih rendah dari suku bunga The Fed karena fundamental ekonomi negara-negara tersebut sangat baik dan tidak tergantung dari investor asing. Suku bunga acuan per Juni 2024 Indonesia 6,25%. Amerika Serikat 5,5%, Vietnam 4,5%, Malaysia 3%, dan Thailand 2,5%. Sebaliknya Bank Indonesia tidak mampu menurunkan suku bunga acuan karena faktanya fundamental ekonomi Indonesia sangat lemah. Dengan defisit transaksi berjalan dan defisit APBN yang terus meningkat, mengakibatkan ekonomi Indonesia tergantung dari utang luar negeri investor asing. Hal ini mengakibatkan Bank Indonesia tersandra untuk menetapkan suku bunga acuan tinggi agar investor dan kreditor asing tidak kabur. Ya, saudara sekalian, ini soal naiknya rupiah ya beberapa hari terakhir ini 16.500 ya. Yang punya dolar berbahagia, tapi yang punya utang dolar ya atau punya kewajiban pembayaran dalam dolar senep ya. Karena 16.500 dan salah satu faktornya katanya kata Sri Mulyani karena ya The Fed tidak mau mengurangi suku bunga ya. Artinya gini saudara sekalian, bagi saya dan kita semua yang awam ekonomi gampangnya begini. Kalau suku bunga itu diturunkan ya, minat orang untuk menanamkan uang kan menjadi rendah. Karena bunganya kecil. Ingat nggak waktu tahun 98 itu yang namanya bunga deposito tuh gila-gilaan ya. Sampai waktu itu ada yang sampai 70% waktu itu tidak salah ya bank dagang negara BDN pada waktu itu. Kemudian bank itu dilebur kan menjadi bank mandiri.
Itu maksudnya agar menarik uang dari pihak ketiga ya, untuk menanamkan uangnya baik dalam instrumen deposito maupun instrumen lainnya. Nah, teorinya kalau kita baca dari tulisan ini adalah ya kita jangan bergantung pada The Fed. Jadi kalau The Fed menurunkan suku bunganya misalnya, maka investor akan datang ke negara-negara yang terutama untuk menanamkan dolarnya ya kan, ke negara-negara yang suku bunganya lebih tinggi. Tetapi menurut Antoni Budiawan, ya ini soal fundamental ekonomi saja. Sejauh mana kita percaya diri untuk menurunkan suku bunga karena fundamental ekonomi. Yang bisa menjamin para investor nggak lari walaupun suku bunganya rendah, misalnya dari The Fed. Dan ternyata negara-negara tetangga kita suku bunganya lebih rendah semua. Ya, lebih rendah dari kita yang seperti ditunjuk Indonesia, suku bunga acuan per Juni 2024-nya 6,25%. Sementara Amerika Serikat 5,5%, Vietnam 4,5%, Malaysia 3% dan Thailand 2,5%. Jadi jangan salahkan orang lain, tetapi ada istilahnya ya, kalau awak tak pandai menari, ya jangan salahkan lantai yang berjungkit atau lantai yang bergoyang. Ya. Jadi kalau fundamental ekonomi kita, ya kita yang menyetir perekonomian kita, maksud Antoni Budiawan seperti itu. Jadi kita teringat kembali Sobat Era sekalian bagaimana janji Presiden Jokowi untuk meningkatkan nilai rupiah ya dari belasan ribu ke 10.000. Jadi 10.000 itu saya ingat betul ya, ketika saya di Amerika Serikat 2006-2007 itu dolar 10.000. Nah, sekarang dolar sudah 16.500. Artinya kecenderungannya adalah dolar menguat terus terhadap rupiah. Dan sekarang bisa jadi 20.000 misalnya ya, I don't know exactly ya. Pada tingkat berapa dolar itu membuat ekonomi Indonesia collapse. Kalau sekarang sih sudah collapse sesungguhnya ya. Instrumen-instrumen yang ada seperti utang pemerintah dan lain sebagainya, utang BUMN ya, kewajiban pemerintah itu sudah setara dengan PDB sesungguhnya, produk domestik bruto. Itu yang dikatakan misalnya Misbahun yang mengatakan bahwa kewajiban atau utang pemerintah itu ya sudah, utang negara itu ya sudah 20.000 triliun juga, setara dengan PDB. PDB sekarang kira-kira 21.000. Nah, sekarang ya karena PDB-nya meningkat, itu rasio utang kita terhadap PDB sekarang kurang lebih 36%-an. Sebelumnya 39%. Dan angka yang paling ditoleransi adalah 40% dari PDB. Nah, kalau Sobat Era sekalian tahu, terakhir ini kan ada ide, ada wacana dari Prabowo untuk meningkatkan rasio utang. Bukan lagi 40% tapi 50% dari PDB. Jadi kalau PDB-nya 20.000 ya, maka ya rasio utangnya yang bisa ditoleransi adalah 10.000 triliun rupiah ya, dalam rupiah. Saya bukan ekonom, tetapi banyak orang yang kemudian mengkhawatirkan hal seperti ini. Bisa-bisa kita tidak kuat lagi. Sekarang saja kewajiban untuk membayar utang dan bunga utang itu sudah membuat APBN dalam tekanan. Untuk pertama kalinya defisit APBN terbesar ya dalam sejarah tahun depan, yaitu 600 triliun. Dan ya wacananya adalah 600 triliun tersebut ya apalagi kalau tidak ditambal dengan utang. Nah, fortunately ya, utang pemerintah atau utang negara itu tidak semuanya dalam mata uang asing. Ya, bahkan mayoritas dalam rupiah karena ada instrumen-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digelontorkan dalam mata uang rupiah dan digelontorkan juga dalam pasar uang dalam negeri misalnya. Oke, itu barangkali membuat tekanan kita untuk
mata uang asing itu agak tidak setinggi kalau seandainya utang semuanya dalam mata uang asing. Tapi bagaimanapun kita harus lihat ya, sebuah pertanyaan, apakah Presiden Jokowi meninggalkan ekonomi yang baik-baik saja di masa akhir pemerintahannya atau tidak. Nah, marilah kita objektif menilainya ya. Tidak perlu sentimen, yang penting adalah membangun argumen. Ya, tidak perlu sentimen, yang penting membangun argumen. Apakah fundamental ekonomi, apakah ekonomi Indonesia setelah 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi berkembang atau ternyata tidak baik-baik saja. Yang jelas kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, rata-rata pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Presiden Jokowi itu cuma 5% saja. Kalah dibandingkan masa pemerintahan SBY yang 6%. Padahal targetnya 7%. Jadi kalau dari sisi target ya tidak pernah tercapai pertumbuhan itu. Dan kalau pertumbuhan tidak tercapai, maka tentu dampaknya bagi sektor lain, lapangan kerja, pengangguran, tentunya kemiskinan ya, dan akhirnya ya tujuan bernegara soal kesejahteraan. One day nanti RH Channel undang pakar ekonomi untuk membicarakan soal yang terkait dengan fundamental ekonomi ini. Kita ingin ukuran yang sangat-sangat objektif. Kalau politik terlepas tadi ada tamu misalnya Kevin Evans yang optimis dengan politik Indonesia ke depan. Tetapi kita tahu bahwa pada masa pemerintahan Presiden Jokowi politik kita itu going worse, bukan going ke akap, bukan going up ya. Nah karena itu kita juga harus lihat ini ya. Dalam bidang penegakan hak asasi manusia, penghormatan konstitusi misalnya, kita tidak melihat bahwa ada sebuah peningkatan. Bahkan pemilu kemarin itu dirasakan kata Kevin Evans sebagai kurang lebih lah. Itu ketika saya tambahkan deja vu tentang pemilu Orde Baru ya, pemilu tahun 1997 dan 1992 di mana dia sudah ikut dan melihat dari dekat fenomena pemilu tersebut. Dia tidak merasakan ada pemilu yang deja vu seperti Orde Baru dalam pemilu Orde Reformasi, tetapi kok 2024 seperti itu. Tergantung kita melihat dari sisi mana, tapi yang jelas perlu ada evaluasi yang objektif dan fair terhadap legasi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah dia betul ya presiden yang meletakkan fundamental yang baik sehingga pantas dikatakan atau disematkan ke dalam dirinya sebagai bapak infrastruktur? Apakah sesungguhnya dia beban, liability ya, petaka bagi sejarah Indonesia? Itu biarlah sejarah yang akan mencatatnya. Itu saja sahabat dan sekalian, kita nikmati lagi Piala Eropa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, dia.